محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعاني إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلوا على النبي محمد. Ntar dulu Bu ya, kebaran dulu ya. Segala suruh apa ini nempel ini. Waktu pukul berapa? Jam 12. Hah? Emang jam berapa ini? Jam 10. Buat udah jam 12. Tadi alhamdulillah udah dapat pencerahan ceramah dari guru kita Al-Ustaz Robi Al-Husna dari Lobang dari Cijenggol Silok toing silang Bu ya? Ya sedikit. Saya ceramah dikit aja dah, gak usah banyak-banyak. Tadi udah kenyang rumahnya ya Bu ya? Bu, udah kenyang belum? Belum? Udah kenyang belum ceramahnya? Belum? Masih pengen nambah? Saya bingung ngomongin apa ini. Tadi udah semua dibahas ya. Ceramahnya udah banyak, udah lugas, tinggal diterapin doang. Dikit nambahin dah. Sebelumnya wahaikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana al-mahdharat 'ala al-a'mali as-salihat wa yasuquna biha ila bisatil jannah. Amin. Kalau mendengar jannah amin baik udah. Wa yasuquna ila bisatil jannah.
ingat ya Bu ya, kalau ada jannah, amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzat wa sirri sa'iri fi sa'iril asma' wasifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada jannahnya, amin baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Jannah. Amin. Budak jenengan. Orang kata-kata jannah, amin. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Resep kita. Illa man aba. Faqila man aba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah. Pintar bejada. Wa man asani faqad aba. Hadratul mukarramun wal mukhtaram, Bapak Ketua DKM Musola Raudatul Jannah. Oh ya, ada jannahnya, amin Pak ya. Bapak Omin sekeluarga yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, ayuhal asatid wal asatidzah, bil khusus guru-guru kita yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Al-Ustad Rabi Al-Husna, Al-Mukarram Al-Ustad Aminullah, Al-Ustad Rifa'i, Al-Ustad siapa lagi? Al-Ustad Husna, Al-Ustad Amir Misur, Adilatul Mukarram, aparatur pemerintahan desa, bil khusus Bapak Kepala Desa Karwangi, Bapak Lurah Subur Resnadi, beserta staf jajarannya, sampai kepada sahibul wilayah Kampung Rawa Banteng RT 05, Bapak Dr. Andes Insinyur Wanta Jannah. Ada jannahnya, amin. Tadi kita suruh naik panggung, malah turun ke bawah dia. Yang
Yang saya hormati Bapak Wakil Sadin selaku aparat pemerintahan desa. Yang saya hormati panitia Lajnah Hafla Dzikri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Akang Akim beserta reng-rengan jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang sudah menyiapkan tempat segini mewah. Ada lampu kerlap-kerlip, ya, ada tenda, ada panggung. Tuh, ini udah lengkap bener dah. Ya, ada soundnya yang menggelegar. Tadi kita dengarkan suara dari Al Ustaz Robi. Ini berkat ikhtiar upaya panitia. Makanya orang yang paling gede pahalanya malam ini panitia. Amin dewe kan dia. Orang dia yang ngediriin tenda dia. Ya. Masang panggung dia, udah semua muah dia dulu paling pahalanya paling gede. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, siapa lagi ya? Hah? Teh siapa lagi teh? Tim Hadroh KJS, kemudian Bangser, kemudian siapa lagi? Tukang son, ya. Saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, tukang son saya sebut. Yang saya hormati luhur kampung Robanteng, ya, keruhunnya, dedemitnya semuanya saya hormatin malam ini. Untung jangan sampai ganggu saya ya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini, malam Senin, lazimnya malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kumpul meriung sama-sama di sini bermuajahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Syukur-syukur hidup kita menjadi berkah. Berkah teh naon? Berkah teh ziyadatul khair. Berkah teh tambah kebaikan. Jadi orang banyak berkahnya bedain antara orang banyak berkah sama banyak berkat. Kalau berkat itu Bapak amin. Kalau berkah semuanya insya Allah dapat. Tidak semua orang dapat berkah. Itu bedanya ya. Kita bersama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita kurang bersyukurnya. Betul apa betul? Kurang bersyukur atas nikmat dari Allah. Siang malam kita ngirup udara segar. Nikmat apa bukan? Nikmat. Kita diberi sehat oleh Allah. Nikmat apa bukan? Nikmat. Banyak nikmat Allah sampai Allah wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ngitung-ngitung nikmat Allah, nggak bakal sanggup untuk ngitungnya. Udah mulai nenek-nenek gimana itu? Tuh, gadak banget. Ya. Iya, bagian, bagi semuanya ke bagian. Kita tinggal sama tukang sondong memang ya. Udah. Pokoknya orang yang paling lama di sini udahannya paling gede pahalanya.
Yang paling duluan paling dikit pahalanya, tapi berkatnya udah gondol duluan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ngitung-ngitung nikmat Allah nggak bakalan cukup. Nikmat iman Islam, nikmat kebebasan kita beragama. Sembayang nggak ada yang musik-musik, bener nggak? Coba kalau kita lihat zaman dulu, zaman penjajahan, orang mau sholat aja gampang atau susah? Susah. Di Palestina orang mau ngaji masih takut, banyak bom-bom berjatuhan. Di Indonesia negara baldatun aminun, negara yang aman. Sembahyang enak di masjid Raudhatul Jannah. Nggak ada yang kita ngomelin sembahyang. Saking enaknya sembahyang sampai kelupaan orang sembahyang. Ini nikmat dulu, kita ngomongin nikmat supaya kita menjadi abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kalau orang bersyukur, kita ingat la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Amin ya rabbal. Banyak bersyukur. Kita kadang-kadang banyaknya bukan syukur tapi kufur nikmat. Banyaknya ngeluh, betul lah betul. Ngeluh mulu, ribut mulu, pusing mulu. Ya. Kita ini kalau melihat kenikmatan dunia ini, coba ayo kita lihat kepada orang yang paling di bawah dari kita. Kalau urusan dunia, kalau urusan akhirat ngelihat yang lebih sandarannya lebih tinggi dari itu. Kadang-kadang terbalik. Kalau melihat dunia, kita sandarannya yang kudu lebih tinggi baik dari kita. Iya sih, orang-orang mah hebat sih, udah punya anu. Kita mah belum punya apa-apa pisan ini. Ngeluh lagi, Bang. Coba ngelihatnya kalau urusan akhirat, ilmu agama, lihatnya ke situ. Jadi kita ini hidupnya tenang, mual pusing. Ya, panitia pusing, panitia kayak pusing kon. Ya Allah, katanya ini hujan baik, recek baik, mana becek, orang berhenti. Pusing orang tadi? Pusing, komoh orang ada yang datang di sana. Tahu ngerti komoh? Ya. Jadi bersyukur, ayo kita belajar bersyukur. Hati kita ini biar tenang. Kita bersyukur masih diberi nikmat usia hidup. Ingat, kita cuma hanya sebentar. Tadi usia Rasulullah kata Al-Ustaz Rabi berapa tahun? 63 tahun. Nabi yang usianya 63 tahun, kita ada yang lebih. Bersyukur lagi baik. Rasulullah yang dijamin dirinya masuk ke dalam surga Allah, maksum terhindar daripada dosa, masih mau beribadah. Kakinya sampai bengkak-bengkak ibadah. Ya. Betul nggak? Saya kayak di sini yakin orang Robandeng banyak kakinya yang pada bengkak. Asam urat. Mari kita menjadi abdan syakuran. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Jangan menjadi hamba yang mengeluh atas nikmat dari Allah. Sebab ini tolak ukur masalah hidup. Bagian ilmunya sekudang, kalau enggak banyak bersyukur pusing baik. Betul lah betul.
bagian hartanya banyak berlimpah, kalau nggak pandai bersyukur pusing baik. Omoh lagi baik. Orang yang punya duit mah pusing ke temen. Ya, mari menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Jangan menjadi hamba yang selalu mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masyarru sarra jazu'a wa idza masyarrul khairu manu'a. Manusia diciptakan Allah kadang-kadang itu selalu keluh dan kesah. Kalau dikasih kenikmatan oleh Allah, gede, awaknya gitu, jalannya gitu, seneng banget romanya. Nggak bersyukur ini, padahal itu seneng deh romanya. Wa idza masarru sarru, kalau dikasih susah, belangsak, udah merengut, cemberut. Illal musallin, orang yang suka doyan sholat. Tuh tenang, coba perhatiin sembahyang kita. Sembahyang ini perumpamaan hidup. Semuanya kita harus ingat Allah, syukur di dalam sholat. Di dalam kita mengerjakan sholat, mula-mula kita ngapain? Takbiratul ihram, berdiri tegak. Kita mengingat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, dan seterusnya kita mengingat Allah dalam posisi kita berdiri. Artinya apa? Di saat kita lagi tinggi, lagi jaya, ingat ke Allah. Habis kita bacaan Fatihah, bacaan surat, kita ngapain? Ruku. Bacaannya apa, Bu? Orang dengeran bisa norbalin pas sembahyang bisa namanya. Subhana. Maha suci Allah yang maha besar. Ingat sama Allah di saat kita sedang aja, pas-pasan, biasa-biasa aja, ingat ke Allah. Yang paling bawah ketika kita nyungsep, kita ngadep ke tanah, ingatnya sama Allah. Apa bacaannya? Subhana. Bintang bocah emang kayak itu perumpamaan hidup kita. Ya, makanya Allah ciptakan manusia ini raganya sempurna. Innal insana, sungguhnya manusia diciptakan Allah dengan rupa yang sempurna. Bersyukur ini rupa kita. Mudopang bagus-bagusnya ciptaan adalah manusia. Jangan ada yang disebut jelek, bagus. Karena Allah ciptakan ini sudah dengan konsep raga manusia yang sempurna untuk liya'budullah, untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan tangan kita ini bisa bengkok. Bengkoknya kemana? Ke atas. Ini adalah untuk gerakan kita takbir. Allahu Akbar. Kagak diciptain orang makhluk yang lain ciptaan tangannya berbeda dengan manusia. Allah ciptakan pala kita ini bisa nengok ke kanan ke kiri. Orang yang muter terus main nih. Cuma sampai sini doang. Karena di dalam sholat ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahlal jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Wa a'udzu bika minan nar. Allah ciptakan raga kita ini bisa membongkok ke depan,
bisa bongkok ke belakang, patah murnya. Ini memang sudah diciptakan sempurna ciptaan kita manusia untuk menjadi hamba Allah yang beribadah dengan gerakan salat. Makanya oleh maulid kudu rajin sholat. Duduk lagi boleh bu? Boleh. Bekal kita diri baik. Soalnya saya tadi jalan dari rumah agak jauh, masuk tol Cimanggis, Cibitung, Cimanggis. Habis itu keluar lagi, muter ke kuburan saya, abrak-abrakan di bawah bansor. Tuh, mana iseng banget. Ini kalau kita dijegal begal bagaimana ini katanya. Udah tenang katanya. Udah siap? Siap baik. Murung kita ntar udah nyampe. Muter lagi, kira teh masuk ke sini, muter lagi ke sono. Jauh banget katanya masih supaya jauh itu padahal di Blek akhir kalau julang teh. Rada capek jadinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ingat jadi kita abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Tuh, enak banget Pak. Bu, ada orang ibu-ibu? Ada. Kudu banyak bersyukur. Diam lu mah, bukan ibu. Bu, banyak bersyukur. Banyak bersyukur, anak-anak banyak bersyukur. Bapak-bapak banyak bersyukur, enak hidup kita. Makanya kalau anak pengen nurut, namain aja syukur. Gitu ya. Ya, jadi banyak bersyukur. Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Kalau orang yang senang bersyukur, Allah juga akan senang. Coba kalau orang dikasih nikmat nggak pernah bersyukur, kita punya bebawaan dikasih makanan kita bawain ke tetangganya, kita membaik banget ngasih. Entah anu teh orang keterimanya, entah anu orang keterimanya, mangke disebut, ya, mangke disebut itu bebawaan kita teh. Olahan kita orang enak. Itu kira-kira kalau kita ngedengar gedeg apa orang? Gedeg banget. Allah juga sama. Ketika Allah dengan sifat Rahman Rahimnya memberi nikmat, kalau kitanya nggak nerima, nolak, Allah juga nggak suka. Makanya ucap Alhamdulillah wa syukurillah. Banyak-banyak ya, bersyukur terus. Itu bagaimana selawatannya? Kita harus bisa. Ustaz Romi tadi banyak banget nyanyinya, kita pengen nyanyi orang bisa ini. Ya, coba Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Coba kalau makan kita suka nyebut alhamdulillah enggak? Suka apa ora? Hei, bohong baik
ah. Kadang-kadang demang terabang, baru nyebut alhamdulillah. Banyak-banyak ucap alhamdulillah, bersyukur nikmat Allah. Ya. Selain kita bersyukur menjadi hamba abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur, kita juga harus menjadi hamba Allah yang menjadi hamba yang pandai taat ibadah kepada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tuh, kita disuruh Allah yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Sesama manusia kita harus saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, menjadi taat ibadah, rajin kepada Allah, ngajak orang kepada kebaikan. Maulid ini ngajak kepada orang kebaikan, ngajak benar. Insya Allah di sini semuanya orangnya sudah pada benar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal ditingkatin ibadahnya, digetokin. Sesama manusia harus akur, harus rukun. Bukan ngajarin ini mah, ngingetin. Betul nggak? Boleh nggak kalau ngingetin? Ribet ini omongan. Ya. Sakilatun ala lisan, ringan diucapin mah. Tapi pelaksananya berat, betul nggak? Bebaik sama orang teh bukannya hal yang gampang, susah. Makanya yang mana yang dilihat Allah adalah hatinya. Saya bawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala salasun man kunna hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birrahmah. Ada 3 golongan hamba Allah yang apabila golongan itu bisa mengerjakannya, menerapkan dalam hidupnya, hasaballahu hisaban yasira, Allah akan mudahkan hidupnya di saat nanti di akhirat, yaitu hisab pertanggungjawabannya. Mau nggak? Mau nggak Bu? Kalau orang mau harus saya bacain. Mau nggak? Mau nggak nanti di akhirat kita ini dimudahin hisabnya oleh Allah? Mau kagak? Wa adkhalahul jannata birrahmah, Allah masukkan kita dalam surga Allah dengan kasih sayangnya Allah. Mau enggak? Kata Rasul, ada 3 golongan hamba Allah yang nanti dimasukkan ke dalam surga Allah dengan kasih sayang. Beda, masuk surga orang di ngeh beda, nyelonong baik ada. Ini mah masuk surganya kayak ini apa yang dipilih, disayang. Ayo ke dia buruan. Ayo masuk. Loh. Beda sama orang yang nyelonong baik. Beda. Ada 3 golongan ini yang mana Rasulullah lah sendiri sebagai figur suri tauladannya. Di dalam peringatan Maulid, yuk kita bersama ambil pelajaran akhlak uswah hasanah Rasulullah. Ini yang disebutkan dalam akhlak Rasulullah yang kalau kita ikutin, Allah jamin hambanya akan dimasukkan dalam surganya dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wa qala liman ya Rasulullah,
Sahabat nanya, buat siapa itu ya Rasulullah? Wa qala an tu'ti amman haramak. Golongan yang pertama itu orang yang suka ngeberi sama orang yang pelit. Dia suka ngasih, berbagi sama orang yang pelit. Ada nggak yang begitu, Pak? Woi, kita ada kayak gitu. Nih Nabi Rasulullah suka ngasih sama orang yang pelit. Kalau kita nih di sini ada teman pelit banget, kita bagi baik mual. Ngapain sih dibagi? Oh, pelit pergi, ngapain sih? Tapi keistimewaan orang yang selalu berbagi, walaupun dia nggak pernah berbagi sama kita, itu yang menjadi kemuliaan dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazimnya bagi kita kalau orang yang pelit, kita pelitin lagi, betul nggak? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi apapun, walaupun ia tidak pernah memberi kepada Rasulullah. Kita umat Rasulullah pengen masuk dalam surga Allah dengan kasih sayang, jangan pelit. Walaupun orang itu nggak pernah berbagi, kasih. Kasih. Jangan pilih-pilih, oke? Kasih. Tapi kalau kata RT pusing juga kalau begini, kalau bagi semua orangnya. Ya, lu bagi baik. Mbak kok bagi? Bagian orang bu? Orang. Bohong banget, bagi. Ngamuk RT. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kalau kita sering seperti itu, Allah akan sayang dan cinta sama kita. Apalagi orang yang suka memberi. Jadi hamba Allah, umat Rasulullah memberikan contoh kepada kita berbagi. Antu'ti amman harama. Tuh. Supaya kita ini bisa berbaik sama manusia. Yang kedua adalah anta'fu'a amman zalamak. Golongan yang akan nanti masuk dalam surga dengan kasih sayang Allah, hisabnya juga ringan, mudah. Anta'fu'a amman zalamak. Selalu memberi maaf sama orang yang zalim, sama orang yang jahat sama dirinya, selalu diberi maaf. Kita kadang-kadang kalau kita umumnya manusia, kalau sama orang yang jahat ngasih maaf apa enggak? Udah gede baik kita, benci baik kita. Nih umat Rasulullah jangan begitu. Kalau umat Nabi cinta sama Rasulullah, pengen ngikutin akhlak Rasulullah, buang jauh-jauh kebencian dalam diri kita. Maafin kesalahan orang. Senajan orang itu jahat, zolim dengan kita, anta'fu, maafkan saudara kita. Itu salah satu doa yang bakal mustajab. Kalau doa mustajab itu salah satunya dalam hati kita, maafkan saudara kita. Hilangkan kedengkian dalam saudara-saudara kita. Maka orang tersebut doanya akan mustajab. 1000 kali Bapak Ibu sujud di Masjid Raudhatul Jannah, tapi kalau hatinya dengki, iri, hasud, mual bakal doanya cepat-cepat dikabul. Makanya mari kita teladani akhlak Rasulullah dengan kita selalu berbaik hati dengan orang, memberi maaf pada seorang. Orang yang memberi maaf bukan orang yang elehan, tapi orang yang mulia di mata Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Ucapan-ucapan yang baik,
perkataan-perkataan yang baik, wa maghfiratun selalu memberi maaf, khairun min shadaqati yatba'uha adha, lebih mulia, lebih baik daripada orang sedekah diomongin baik. Tuh, mari kita membiasakan diri kita untuk menghamba kepada Allah dengan kita berbuat baik kepada manusia. Siapapun orangnya, beda darahnya dengan kita, selagi dia muslim kita ada ikatan ukhuwah Islamiyah. Satu saudara semuanya, kita saudara. Makanya saya diam di sini, orang ngerasa bukan siapa-siapa. Siapa? Ya, emang saya siapa bukan siapa-siapa? Diam di sini. Kita saudara semuanya. Betul nggak, Bu? Ada ikatan ukhuwah wataniyah, ukhuwah jalinan hubungan diikat bukan hanya dengan Islam, tapi ukhuwah wataniyah dengan kebangsaan. Biarpun dia bukan Islam agamanya, biarpun dia agamanya lain dengan kita, tapi kalau dia masih negaranya sama, Indonesia saudara kita. Jangan saling membenci. Ada yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang diikat bukan hanya Islam, bukan hanya satu bangsa, tapi diikat dengan kemanusiaan. Ukhuwah basyariyah. Kita ini semuanya manusia. Ada yang memedi di sini? Hah? Manusia. Semua manusia, mau ada di Indonesia, mau ada di Arab, mau ada di Mesir, mau ada di mana kek? Saudara kita. Ini kita belajar kemanusiaan. Untuk kita ini, hidup kita itu enak, enteng, orang pusing. Kalau banyak saudara enak apa enggak, Bu? Enak. Lebih gampang nyari saudara apa lebih gampang nyari musuh? Lebih gampang nyari musuh. Makanya saya menganggap di sini saya bukan siapa-siapa. Ya, siapa di sini? Bukan siapa-siapa. Saudara bukan, adik bukan, tapi kita saudara dalam agama. Nyari musuh mah gampang, asal keluar dari lisan kita perkataan yang menyakitkan hati, udah jadi musuh. Tapi kalau nyari saudara susah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman ini adalah ada amalan yang paling susah dicari. Yang pertama adalah dirhamin halalin, harta yang halal. Susah di akhir zaman nyari harta yang halal. Betul nggak? Jangankan yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Orang pengen kerja susah banget, betul nggak? Ada yang belum kerja di sini? Banyak. Nah, ngapain dia tuh majul mang? Orang mengorek yang babu baik atuh. Nah, kerja kudu di PT baik. Orang-orang memajulin tanah kayak gini kan dapat setrek laku. Oh, maaf pak ki atau kerjain. Orang kita rada-rada ngubul emang ke. Kudunya pengen kerja di PT baik. Di PT yang belum jauh, yang belengkah di Bangkas itu perahu batok pengennya ke. Orang-orang dari mana-mana, dari Lampung, dari Jawa, sampai pada punya rumah, sampai pada punya anak, bini, cucu.
Kita makin baku ke pusing buat orang kerja itu lagi baik tuh baliknya orang bersyukur jadi ngomel tuh kita kan. Makanya kalau pengen anak pengen pada kerja, makanya orang tuanya juga harus ikhtiar dengan pendidikannya. Kadang-kadang kita pengen kerja, anak kitanya ribet diurusnya, betul nggak? Tuh. Dirhamin halalin, harta yang halal susah dicarinya. Makanya banyak orang sudah tidak kenal harta halal dan haram. Apa ke dihajar, kagak takut sama dosa. Kagak takut sama dosa, hartanya menjadi riba. Bu, kenal riba nggak bu? Bu, buat ibu-ibu udah hilang kemana? Riba itu riba yang suka tiap hari nyatetin duit itu keliling baik kampung-kampung riba itu bang apa namanya? Bang emok. Ada nggak di sini? Ada? Banyak. Terusin biar banyak. Jangan nanggung aja dosa mah. Biar banyak. Ribet itu nih dikit-dikit mah. Ngutang tibang 100, 200 ribu, semiliar orang mah biar kaya, nyolong korupsi dikit nanggung biar banyak. Orang tibang di penjara doang sama baik, mati ya kuburan. Tapi ingat azab Allah atas dosa riba. Tuh, harta kita kalau pengen halal harus terhindar dari maghrib. Apa? Maghrib. Ayo kita muhasabah sama kerjaan kita, sama harta yang kita dapetin. Adakah unsur maghrib di dalam harta kita? Apa maghrib? Maisir yang pertama. Yang kedua gharar. Yang ketiga riba. Kalau kita dapat duit peruntungan boleh maisir, apa maisir? Ayo maisir, bu, jangan saya kasih duit nih. Kalau tahu maisir apa, jangan ngeliat di Google. Apa maisir? Bu, maisir, mandi cepean tadi ya. Kita tibang dipanjer berapa duit corona? Maisir apa bu? Oh ada bu. Ini saya gegaman saya kalau pergi buat duit. Takut udah diamplokin. Beli rokok ntar belakang. Maisir apa bu maisir? Emang lu? Ibu? Orang ada orang tahu. Maisir itu perjudian. Kalau kita dapat harta hasil judi ya, itu berarti harta kita tidak halal. Yang kedua apa? Maghrib, maisir, goror. Apa itu goror? Goror itu orang yang pada di pinggir jalanan itu. Goloran itu ya. Goror itu artinya harta yang kagak jelas. Orang tahu dari mana junjungannya kemana baik. Yang masih abu-abu, harta nipu. Duit boleh nipu, namanya duit haram. Ada yang suka nipu? Ada orang? Kalau duit boleh ngambil di dompet laki orang berbilang, duit goror bukan itu? Duit kolor. Kalau duit boleh habis nemu di mesin cuci, tempat riskaan,
di kantong laki duit halal apa haram? Halal baik katanya. Lakinya, duit gua mana ini katanya ya. Goror, duit yang kagak jelas, hasil nipu. Itu biasanya banyak dilakukan sama orang-orang yang suka dagang. Memberatkan mizan, timbangan, kiloan, rongsokan dikiloin. Teh, mana teh? Dikiloin, diberat-beratin sama dia, aqua, airnya diisiin sama dia. Tuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghassana falaisa minna. Dulu Rasulullah jalan ke pasar, tiba-tiba di pasar ada tumpukan roti yang banyak. Dilihat sama Rasulullah, diambil, dimasukkan tangannya yang paling bawah. Rotinya basah, harganya sama tumpukan-tumpukan yang kering, sama tumpukan-tumpukan yang lain. Kata Rasulullah, ini apa? Ini dagangan yang gak laku. Kenapa harganya sama? Rasulullah mengatakan, man ghassana falaisa minna. Siapa yang tukang nipu bukan termasuk golonganku, umatku. Na'udzubil. Bahkan dia sering maulid, ungkar ari cinta sama Rasulullah, kali tukang nipu muali aku sama Rasulullah. Na'udzubil. Ngaku be udah ngaku, jangan suka nipu. Ya. Duit mana ada? Ada. Kasih. Yang diem baik, emprat. Man ghassana falaisa minna. Duit harta yang haram itu yang kedua sebabnya karena goror. Yang terakhir adalah riba. Mari kita hindarin jauh-jauh. Kita cari harta yang halal, sangat mulia. Yang kedua adalah au akhin yusta'nasu bih. Saudara yang dapat dipercaya. Di akhir zaman ini susah nyari saudara yang dapat dipercaya. Betul apa enggak? Boro-boro orang lain saudara dewek, masih keleh kita ditipu sama dia. Betul enggak? Makanya kalau jadi orang yang hartanya selalu didapatkan dengan harta yang halal, dia dapat dipercaya, itu adalah orang yang mulia di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini udah jam berapa? Masih sore. Emang berarti sih amplopnya? Tenang, panitia. Jangan dipikirin saya mah jangan dipikirin. Bini saya pikirin. Yang kedua adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang nanti dimudahkan hisabnya, dimasukkan dalam surganya dengan kasih sayang Allah, yaitu adalah watasillu amman qata'ak. Orang yang suka nyambungin silaturahim sama orang yang misahin silaturahim, mutusin silaturahim. Tuh. Ayo nih maulid biar bener kita. Ayo belajar muhasabah nafsi, ngebenerin awak kita. Kalau pengen mulia masuk dalam surga Allah dengan kasih sayang Allah, dipandang Allah nazrahu birrahmah dengan kasih sayang Allah, di dunia kudu baik. Wa tasillu amman qata'ak. Rasulullah selalu nyambungin ama yang memutuskan silaturahim. Kadang-kadang kita mah lazimnya umumnya orang kita kalau baik teh sama orang yang baik sama kita. Betul enggak? Kalau ama udah saudara yang mutusin silaturahim,
udah susah mau disambungin. Makanya ayo belajar. Jangan saling ono bedegong, ini bedegong. Ya. Kita yang ngalah bukan arti kita elehan, tapi kita ingin mulia di mata Allah. Temuin saudara kita, temuin tetangga kita, temuin sanak famili kita yang udah diputuskan silaturahim. Sambungin silaturahim sama tetangga, nyambung silaturahim. Tempok tempok dapurnya. Ada apa itu? Longok, ada dangdang. Ya, sama tetangga longok, tempok. Sakit orang kunjungin, tempok. Jangan diem baik. Tempok tanya, Mbak Marni sakit? Iya. Ngapa emang sakit apa? Oh ini banyak dirasa. Ya, tempok. Kunjungin lagi tetangga yang sakit, tempok. Nempok teh guru hidang atuh bawaan. Jangan nempok teh timbang lenggang kangkung. Cek sakit? Iya. Apa yang dirasa? Itu yang sakit ngeliatin. Ini mah bawaan bisa itu. Lah orang yang dirasa kok. Ilok sakit orang yang dirasa. Lah orang luar bawa apa-apa bisa. Coba lu bawa jeruk sekilo mamurun terasa mau gua manis apa asam. Tuh. Rasulullah dulu dilemparin tai onta mulut oleh orang kafir. Dihina, dicaci orang kafir itu sampai sakit, jatuh sakit terbaring. Rasulullah kangen, mana yang tukang nimpukin gua. Dicariin, akhirnya ketemu, dia lagi sakit. Ditanya dulu, si pulang teh sakit. Rasulullah balik bawa makanan. Apa yang dibawa di rumah Rasulullah? Dijenguk, diketok pintu. Siapa itu? Rasulullah. Ana Muhammad, saya Muhammad. Mungkin berbetet. Ya Allah, mati juga dah gua ini. Mana udah ngejongkeng begini, datang Rasulullah katanya Muhammad. Akhirnya dibukain pintu juga. Rasulullah bukannya ingin menjahatinya, melainkan membawakan makanan, mendoakan kesembuhannya. Tuh, ayo belajar bareng-bareng. Saya belum bisa ini. Kalau sama orang dekat sama saya bikin deken ya. Tapi kita namanya eling ingetin. Ya. Jangan keterlaluan atau kita. Ya. Abang kita aleman banget, kita maafin baik, kita normalnya dijolimin baik romannya. Ya. Belajar anta'fu amman zalamak, maafin. Wa tasillu amman qata'ak, sambungin silaturahim. Itu pesan Rasulullah. Kalau masalah sholat, amaliyah syariat, insya Allah orang kampung Rawabanteng mah udah doyan semuanya. Amin ya robbal. Ada masalah hablum minan nasnya yang harus kita perbaiki. Selain kita bersyukur kepada Allah, jadi hamba yang mulia dipandang oleh Allah. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang selalu berbuat baik akan diberikan kebaikan Allah. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi. Apa yang kita sayangi? Sayangi. Ya, jangan sama laki sayang, sama tetangga sayang, sama laki orang sayang malah jangan gebukin kan, sama saudara sayang, sama makhluk Allah yang ada sayang. Jangan kesel baik, jahat banget emang kadang-kadang ngelihat tikus gue di rumah kita.
di pospit, orang kena digedik di pospit, mati lu, mati dilemparin itu tikus kemana? Ke jalanan. Itu akhlak, bukan akhlak terpuji itu. Ada nggak di sini? Banyak. Tikus dilemparin di jalanan. Coba apa kita kayak gitu itu? Dilemparin di jalanan, injak-injak coba. Coba ayo perbaiki. Nama binatang boleh kita matikan kalau ada asbab musabab sababnya. Kalau mati ya kubur, lebih baik dimanfaatkan untuk apa kan gitu, jangan dilemparin di jalanan. Kita namanya jijik melihatnya. Ayo kita perbaiki akhlaknya, cinta kepada seluruh yang ada di rumah ini. Yarhamukum man fis sama, insyaallah yang di langit akan menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kudu selalu sayang. Ibu-ibu sayang sama laki, sayang kudu sayang. Laki kudu sayang sama bini. Pulang tadi kata Ustaz Robi, kalau pulang tanya ada apa, udah makan apa belum. Jangan sampai laki balik bini lagi senam, lagi aerobik. Ada itu di medsos ya, itu apa itu, kompor apa dibabotin ya, sampai dah akhirnya lakinya nyanyi. Kalau kata Ustaz Robi mah, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Pusing banget tuh ya. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami yang mana yang tak akan marah. Udah nyanyi banget ya. Sedih. Kalau ngaji izin sama laki, Pak izin ngaji dulu di Raudhatul Jannah ya, sono ngaji. Jangan lupa Pak, kalau pakaian belum jemurin, yang udah kering angkatin taruh di bak ya. Habis di bak kalau mau tris kain atau kalian gitu, karena lakinya lu bisa ya. Sayang sama laki, semuanya kita perlu sayang sama umat, sama saudara. Jangan ada permusuhan, jangan ada kedengkian dalam diri kita ya, supaya apa? Hati kita bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak akan ada lagi berguna harta kita. Di dalam kubur enggak ada lagi berguna anak-anak keturunan kita, Tuhan bakal nolongin kita. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kita banyak dosa, mohon ampun sama Allah sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, ya
khailal judi wal karami ngawiti ingsun larasi irang kelawan muji maring pangeran kang paling rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syami wal karami wal fatayyati ratal alamin ya bersihkan hati kita, jangan ada kotor dalam diri kita. Biar orang benci sama kita, biar orang dengki sama kita, tapi hati kita nggak dengki sama dia. Bisa Bu? Insya Allah. Mari kita belajar ngikutin akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah.
Jangan benci sama orang, jangan iri sama orang, jangan hasad sama orang. Orang gak suka sama kita gak apa-apa, biar Allah suka dengan kita. Orang benci sama kita gak apa-apa, biar Allah jangan benci sama kita. Orang sayang sama kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini menjadi muhasabah nafsi khusus buat saya pribadi dan umumnya pada hadirin sekalian. Kita mengikuti akhlak Rasulullah sehingga kelak nanti kita bersama Rasulullah. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku Rasulullah akan jamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang membangkang. Fakila man aba ya Rasulullah. Siapa yang membangkang itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada orang-orang yang baik, para ulama, para asatid, ati Allah, wa man asani faqad aba. Yang tidak taat sama Rasulullah, dialah yang membangkang. Jadi umat Rasulullah kita jangan membangkang. Mari kita taat sama Rasulullah dengan ajaran kita. Bersyukur, bahagia kita ini punya nilai iman. Kata Ustaz Robi tadi, iman itu harus dijaga. Iman tidak dapat diwarisi oleh orang tua yang soleh. Betul nggak? Bagian anaknya, bapaknya kiai, bapaknya ulama, belum tentu iman itu diwariskan kepada anaknya. Nabi sekalipun ada anaknya yang membangkang. Betul nggak? Jadi iman ini harus kita jaga. Kalau harta bisa diwarisin, ilmu bisa diwariskan, tapi iman itu tidak ada yang bisa mewariskan. Iman harus kita pelihara, kita jaga baik-baik supaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Insya Allah anak-anak kita dengan kita baik, kita berdoa untuk menularkan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan musolah Raudhatul Jannah menjadi musolah yang membawa tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Raudhatul Jannah, taman surga. Ini kita di taman surga ini. Raudhatul Jannah. Di taman surga. Maratum min riyadil jinan. Kata Rasulullah, kalian sedang berada di taman surga. Wa mariyadul jinan hiya hilaqatul zikri. Tempat taman surga itu adalah tempat halakoh, majelis yang selalu mengingat Allah. Kalau musolahnya Raudhatul Jannah, harus ada pengajiannya, harus diisi dengan mengingat Allah, dengan zikir oleh umat, dengan seluruh jamaahnya, menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, makmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa atuz zakat fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Siapa orang yang memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, Allah akan berikan petunjuk jalan hidupnya. Amin. Tuh, kalau makmurin masjid Allah, jalannya, hidupnya itu dengan petunjuk Allah. Jadi orang keder, orang punya duit kayak kemana nih gua ya? Habis sholat, habis makmur masjid, dia kemana? Jangan melek, mereng ya mereng. Jalan terus. Ntar ada petunjuk. Jangan itu dengan embangan nih,
nanti ada petunjuknya. Artinya apa? Hidupnya mau bakalan kegelapan. Sering memakmurkan masjid, majelis, maka Allah akan berikan petunjuk dalam hidupnya. Enak bu. Kalau hidup udah ada petunjuk Allah enak banget, betul nggak? Jadi orang ngapa-ngapain pusing. Gitu. Jadi diem aja, ntar ada petunjuk Allah. Kesana. Udah. Yang belum kerja diem be, mamurin dulu masjid Allah. Ntar ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Cuman jangan diem bayar tuh. Ikhtiar, usaha. Doa juga harus berusaha. Ya. Nanti dengan ikhtiar itu melangkah akan ada petunjuk. Habis makmurin masjid, majlis, sholat, zikir, taklim, ikhtiar usaha. Itu kata Rasulullah. Jangan diem baik, salah. Ikhtiar usaha nanti fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Allah akan